Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam materi leadership pertemuan yang ke-9. Kemarin kita bahas tentang pendelegasian wewenang dan hari ini kita akan melanjutkan sedikit hambatan dalam pendelegasian. Nah, kita kemarin udah belajar kenapa harus didelegasikan, delegasi itu apa, kapan didelegasikan, kita udah belajar itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang hambatan dalam pendelegasian wewenang. Jadi hambatan-hambatannya apa aja sih? Gitu. Barrier-nya apa saja sih? Yang pertama, hambatan yang dilihat dari kita sebagai pemimpin. Nah, jadi ada dua nanti, hambatan dari kita, dari pemimpin, dan hambatan dari karyawan yang akan kita berikan tugas. Sekarang yang kita bahas adalah yang dari kita dulu. Hambatannya adalah pertama, kita menganggap kita itu melakukannya yang terbaik. Jadi orang lain nggak bisa seperti saya dalam melakukan pekerjaan ini. Ini hambatannya. Jadi saya nggak mungkin mendelegasikan pekerjaan ini karena yang spesial tuh saya, yang bisa melakukan ini saya. Saya tuh memang khusus di pekerjaan ini. Mereka nggak bisa seperti saya. Hambatannya itu, ada perasaan itu, ada pemikiran ke sana. Yang kedua adalah I will lose my cap, control, authority, power. Kalau saya delegasikan wewenang ini, saya akan kehilangan power saya, gitu. Saya akan kehilangan bagaimana saya bisa mengawasi mereka. Saya akan kehilangan posisi saya sebagai pemimpin. Saya manajer. Kalau nanti supervisor yang melakukan pekerjaan saya, terus tugas saya ngapain? Jangan-jangan saya dipecat nanti. Ada perasaan takut, post power syndrome nanti ya. Jangan-jangan nanti kalau saya berikan delegasi pada orang lain, pekerjaan saya jadi ngapain ini? Ketakutan disaingi sama bawahan. Kemudian yang ketiga adalah saya kehilangan kepercayaan dari orang-orang. Oh, ini Pak Har udah nggak pas nih pemimpin. Buktinya si bawahannya aja bisa sekarang. Saya takut itu. Jadi saya tidak mendapat kepercayaan dari bawahan saya, dari tim saya, bahwasanya saya orang yang khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saya spesial sebagai penyiar misalnya. Kalau nanti saya nggak bisa, harus saya wakilkan kepada yang lain karena saya koordinator penyiar misalnya, karena ada rapat, ini saya wakil pada orang lain acara ini. Terus nanti untuk acara khusus siaran sepak bola yang biasanya saya bawakan, ini jangan-jangan bukan saya lagi, gitu. Siaran sepak bola bukan Haryadi lagi, gitu. Jadi kehilangan confidence ya. Jadi kita kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat adalah hambatannya saya berpikir anak buah saya itu semuanya sibuk. Saya terus delegasi ke siapa ini kalau semuanya sibuk seperti ini? Jadi ada perasaan ke sana. Bingung. Ini si A, si B nggak ada yang kayaknya longgar gitu. Semuanya sibuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memang menerapkan manajemen yang bagus, manajemen waktu yang buruk, kita beban kerja yang tidak merata gitu. Akhirnya semua orang terlihat sibuk. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain kadang. Oke, sekarang hambatan yang dari orang lain, dari bawahan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah mereka nggak memiliki kompetensi. Ya, memang nggak mampu mereka. Ketika kita mau memberikan kepercayaan untuk presentasi, ya mereka ngomong aja nggak bisa. Jadi kemampuannya memang kurang bawahan kita. Kenapa nggak pernah kita latih? Yang kedua, mereka menolak. Jangan saya Pak, jangan saya nggak bisa ini Pak. Ini saya harus ini, saya nggak bisa. Jadi ditolak dia. Yang ketiga adalah mereka takut risikonya. Ini kalau Pak saya nggak mau Pak, karena nanti kalau misalkan presentasi ini gagal, proyek yang dapat saya yang disalahin. Saya nggak mau itu Pak, risikonya terlalu berat. Dia suruh ngirim barang yang mudah pecah gitu ke toko sana. Enggak Pak, nanti kalau ini barangnya pecah semua saya harus ganti. Saya nggak mau. Jadi ketakutan terhadap risiko pekerjaan itu. Yang keempat adalah ya memang dia benar-benar sibuk, overload pekerjaan dia. Ya ini pikiran kita tentang yang sini sama gitu. Nah ini ternyata kita berpikir mereka sibuk, karyawan memang sibuk bener. Bagaimana cara biar ini nggak sibuk, biar delegasi kita lancar? Yang kita harus tadi beban kerjanya kita perhatikan antar karyawan. Manajemen waktunya kita perhatikan gitu. Ada satu lagi yang itu disebabkan karena
lingkungan. Jadi yang pertama sebabnya karena kita, yang kedua karena orang lain, bawaan kita, yang ketiga adalah lingkungan. Apa itu? Karena nggak ada orang. Maksudnya gimana Pak? Kita baru perampingan, orang kita tuh timnya cuma 3 atau mungkin 2, dan mereka masing-masing ada pekerjaan. Kita nggak ada orang lagi untuk ini. Kalau ditinggal semuanya nggak bisa. Yang satu satpam, yang satu customer service, atau yang satu bagian keuangan, kasir, udah nggak ada orang kita terlalu ramping. Ini hambatan-hambatan dalam melakukan pendelegasian. Oke, sekarang lanjut ke bagaimana untuk melakukan delegasi. Jadi keterampilan melakukan delegasi wewenang. Yang pertama adalah terbukalah. Jadi untuk menjawab barrier tadi ya, untuk menjawab hambatan. Ini yang jawabannya. Pertama adalah caranya terbuka terhadap perubahan kebiasaan. Jadi kita harus terbuka. Teman-teman, sekarang kita harus mengikuti kalau kampus merdeka, kita harus melakukan rekaman dan lain sebagainya. Semuanya harus bisa direkam. Semuanya harus bisa mempelajari dari rumah. Kita harus terbuka terhadap perubahan, jangan sampai kita konvensional terus gitu. Yang kedua, kenali bawaan kita, karakter dan kompetensinya. Kita harus memetakan nih, si A ini bisanya apa, potensinya di mana, sehingga dia nanti akan mau jalur pengembangan dirinya kemana. Know your subordinates. Jadi pahami bawahan. Yang ketiga adalah pahami lingkungan. Ketahui bagaimana kemungkinannya. Ini kalau si A suruh presentasi, nanti di sana orangnya kira-kira kritis nggak ya? Oh enggak, dia cuman mendengarkan aja. Oke, kamu aja nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menjalankan dengan bagus. Jadi kenali situasinya. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dengan detail, baik harapan, hasil dan waktu. Kita sampaikan kepada karyawan kita yang akan kita berikan delegasi itu detail. Mas, nanti gini caranya ya, kamu buka seperti ini kalau presentasi. Harapannya nanti untuk setiap slide dia paham tentang ini. Hasilnya adalah mereka paham. Jadi kalau kamu nanti menyampaikan dengan bagus, kemudian nanti kamu akan mempelajari data ini, insya Allah nanti mereka tanyanya nggak jauh dari itu kok. Ya, targetnya nanti seperti ini kita sampaikan. Kita clearkan kepada karyawan biar mereka tidak memiliki ketakutan yang irasional, tidak rasional gitu. Kemudian berikutnya adalah memberikan waktu untuk memberikan bimbingan. Jadi kita jangan lupa dalam tugas kita sebagai pemimpin adalah membimbing mereka untuk berkembang. Jangan sampai mereka nggak bisa apa-apa terus dari 5 tahun cuma seperti itu aja. Mereka harus bisa berkembang. Berikutnya adalah memberikan batasan dan biarkan bawahan kita bekerja dengan caranya. Jadi jangan sampai kita berpikir harus dengan style saya. Enggak, karyawan kita tuh punya style sendiri-sendiri. Sama-sama presentasi, kita kaku. Teman kita mungkin tim kita agak santai. Biarin itu gaya dia. Kita paling cuma menyampaikan hati-hati nanti orang yang kita berikan presentasi itu orang serius, orang detail. Jangan kamu terlalu banyak guyon. Kita cuma bisa pesan seperti itu, tapi tidak bisa mengatur gayanya. Karena kalau kita udah mengatur gaya, karyawan akan merasa, atau tim kita yang kita minta delegasi akan merasa saya nggak bisa persis seperti Bapak, sehingga mereka takut untuk melakukan. Berikutnya adalah tunjukkan respect kita. Kamu udah bagus loh selama ini, saya lihat presentasi kamu bagus. Kalau dalam meeting kecil bagus ke kamu saya pikir bisa lah nanti untuk mewakili saya. Yang perlu tingkatkan cuma ini aja. Kamu ngomongnya jangan terlalu lama, atau kamu ngomongnya kamu poin-poinnya aja gitu. Tapi kita berikan apresiasi biar karyawan merasa percaya diri. Berikutnya adalah be positif. Hilangkan anggapan bawahan tidak mampu dan pekerjaannya susah. Setiap orang mampu berkembang, setiap orang mampu belajar. Toh kita dulu ketika kita awal juga nggak bisa seperti ini. Kita di level yang hebat ini karena ada level di bawahnya yang sudah kita lalui. Jadi kita harus be positif terhadap karyawan. Berikutnya adalah gunakan sisa waktu untuk lebih produktif. Artinya apa? Ketika ini sudah kita delegasikan pada orang lain, kita nggak nganggur. Oke lah, kalau cuma ketemuan meeting biar si A aja deh, tim saya yang melakukan. Tapi kita ngapain? Ya kita harus produktif. Karena apa? Kita punya sisa waktu. Jadi jangan sampai waktu yang sudah kita miliki lebih banyak itu tidak meningkatkan diri kita. Mungkin kita perlu sambil kita agak nganggur nih, kita lihat nih siapa nanti ya untuk yang presentasi berikutnya ya. Kita bisa menganalisa itu. Terakhir adalah untuk meningkatkan skill delegasi kita, mendelegasikan wewenang adalah pengkaderan karyawan bintang. Jadi kita harus punya nih jalur-jalur bintangnya karyawan. Kita punya 10 karyawan. Ini karyawan bintangnya berapa ya? 4 kayaknya. Ini jalurnya yang pertama ini nanti ke arah marketing, yang kedua tuh ke arah finansial keuangan, yang ketiga ini administrasi bagus nih. Kemudian yang keempat ini arahnya ke pemeliharaan stok. Nah, kita punya karyawan-karyawan yang
memiliki jalur masing-masing. Jadi ada succession plan ya, rencana untuk sukses mereka. Oke, dari tadi untuk hambatan dan sekarang skill untuk delegasi saya pikir bisa dipahami ya. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol di WA kalau ada yang pertanyaan atau langsung komen di bawah ini. Terima kasih untuk pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.